Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Are you good? Yes, I'm good. Oke, saya harap pagi ini semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya, dan bisa antusias, semangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah layar PPT Bapak sudah nampak? Sudah, Pak. Pak, Baik, saya ingatkan ke presensi melalui link yang sudah Bapak sampaikan di WhatsApp grup ya. baik Jangan Pak. lupa. Baik, Siap. langsung saja. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan perihal mata pelajaran English for Business. Atau English for Business, mohon maaf. Nah, lanjut. Pagi hari ini akan belajar perihal hakikat English for Business. Kenapa sih kok kita tuh harus belajar bahasa Inggris? Atau apa sih Pak pentingnya English for Business buat kita, para siswa-siswa SMK, khususnya pada program pemilihan mata pelajaran administrasi perkantoran. Nah, yang pertama kali ini Bapak akan Nah, mungkin kita ada yang berpikir, oh mungkin kita belajar bahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional, bahasa yang banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Namun, tahu nggak anak-anak sekalian, bahwa presentase bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa itu lebih besar bahasa Tionghoa atau bahasa People Republic of China. Nah, berdasarkan dari World Almanac and CIA World Book dan juga Ethnologue, bahwa bahasa Tionghoa sampai detik ini, sampai tahun 2019 yang lalu, itu menjadi bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia, yakni lebih dari 1,2 miliar penutur. Artinya bahwa sebenarnya bahasa Mandarin atau bahasa Cina ini mendominasi jumlah penggunanya ketimbang bahasa Inggris. Akan tetapi ketika dunia internasional lebih dominan menggunakan bahasa Inggris, maka mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris sebagai bahasa yang akan mendukung dalam kinerja kita yang akan datang. Nah, kali ini kita akan belajar perihal hakikat English for Business. Apa sih hakikat? Nah, menilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat adalah intisari dasar kenyataan yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih jauh, lebih dalam apa saja yang dipelajari atau dasar-dasar yang akan kita temui dalam English for Business. Baik. Slide yang berikutnya adalah mengupas perihal why this is important. Baik, mungkin di sini ada yang mau berpendapat kira-kira apa sih hubungan dari gambar-gambar ini yang bisa mendeskripsikan, dikaitkan dengan English for Business? Bisa open mic dan open kamera. Ada yang mau menjawab atau menjelaskan? Atau mau saya tunjuk saja? Mungkin Mbak Afifah Rika? Iya, Halo Mbak Rika. iya. Saya ingin Ya. menjawab. Iya Mbak Rika. Silahkan. Menurut saya ini gambar meeting atau bertemu dengan klien. Oke. Seperti itu. Baik, benar sekali Mbak Rika. Jadi buat anak-anak sekalian, gambar ini adalah merepresentasikan sebuah aktivitas meeting berjumpa dengan klien.
Nah, apa hubungannya dengan English for Business? Tentu, apabila kita nanti berkiprah dalam sebuah perusahaan multinasional, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menerima kunjungan atau melaksanakan meeting dengan klien customer kita yang berasal dari luar negeri. Berikutnya, how about this one? Bagaimana dengan gambar yang satu ini? Ada yang mau menjelaskan? Saya izin menjawab, Pak. Saya izin menjawab. Menurut saya, Ya. gambar tersebut tentang perjalanan bisnis. Kenapa English for Business penting di perjalanan bisnis? Karena terkadang kan ada sebuah perusahaan yang mereka melakukan perjalanan ke luar negeri dan itu sangat memerlukan bahasa internasional. Begitu, Pak. Baik, awesome. Great, Mbak Elva. Bagus sekali. Nah, berikutnya kita akan beralih ke slide berikutnya ya. Nah, kalau yang satu ini, ada yang berani menjawab atau berpendapat? Ya, silakan Mbak. Ya. Izin menjawab. Menurut saya itu Ya, silakan. Nah, jadi ketika suatu perusahaan itu kan pasti membutuhkan komunikasi dengan pihak eksternal perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya ada pesanan penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Yang tidak jarang perusahaan itu juga berhubungan dengan pihak-pihak dari luar negeri, baik melalui komunikasi seperti telepon. Jadi sangat penting untuk mempelajari bahasa Inggris atau English for Business. Baik, terima kasih Mbak Erinda untuk jawabannya. Nah, setelah beberapa rekan-rekan teman-teman kalian tadi menyampaikan pendapatnya, kali ini Bapak akan mengupas semuanya perihal hakikat English for Business. Sebelumnya, apakah sampai saat ini PPT-nya masih nampak? Apakah Masih, terlihat tulisan conclusion-nya ya? Terlihat, Pak. Baik. Nah, jadi kajian ilmu ini atau English for Business ini mengandung pokok-pokok bahasan ihwal penggunaan bahasa Inggris yang kerap kali digunakan dalam dunia bisnis dan perkantoran. Nah, khususnya apalagi buat anak-anakku sekalian yang saat ini tengah menempuh studi di SMK, khususnya program keahlian administrasi perkantoran, maka kajian ilmu English for Business ini akan sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nah, tema-tema apa saja yang dipelajari? Pertama, meliputi face-to-face communication in business. Jadi pertemuan antar muka ketika kita bertemu dalam meeting tadi disampaikan. Kemudian technical aid in business communication, bagaimana teknik-teknik yang bisa kita terapkan supaya nggak hanya sekedar berkomunikasi, namun kualitas komunikasi yang kita sampaikan itu bisa berjalan dengan optimal dan baik. Kemudian ada letters, bagaimana mengirimkan surat menyurat, baik itu mengenai surat undangan, kemudian surat penagihan atas pembayaran yang belum dilakukan, dan lain sebagainya. Kemudian telepon language, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Erinda tadi ya, tentang teknik berbicara di telepon, itu juga sangat penting dalam English for Business. Kemudian ada effective memorandums and report, and then ada effective business letter from customer to supplier, and from supplier to customer, job getting letters, and other employment communication, employee relation, goodwill letters, and social correspondence. Nah, itu tadi ada sekelumit kecil sekali dari sebagian besar. Baik, mohon maaf, tadi ada suara motor, Bapak saya akan lanjutkan. Sekelumit dari bidang-bidang atau tema-tema yang dipelajari dalam kajian bahasa
English for Business. Nah, melalui kajian ilmu ini, melalui pelajaran ini, Bapak berharap anak-anak sekalian mampu mengasah lebih dalam lagi kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan dengan bahasa Inggris yang dan yang baik tentunya. Karena ingat kata pepatah bahwa practice make it perfect. Jadi kita akan terus dalam pelajaran ini nanti selama 1 semester ke depan, Bapak akan mengajak anak-anak sekalian untuk praktis lebih dalam lagi, mengupas lebih dalam lagi tentang penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar, sehingga ilmu nanti ke depannya akan sangat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik. Adakah pertanyaan? Belum ada ya? Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan mungkin supaya sedikit menyegarkan aktivitas pembelajaran kita di pagi hari ini. Mungkin masih ada yang ngantuk ya. Kita mau belajar tentang pronunciation, sejumlah kata yang sering ditemui kesalahan. Padahal kata-kata ini itu sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita masyarakat Indonesia yang kiblatnya adalah aksen Amerika. Nah, di sini ada 2 gambar atau 2 kata, bisa dilihat di layar monitor anak-anak sekalian. Bisa, Pak. Baik. Di sini ada gambar atau tulisan polisi dan karena dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin Mas Anggit saya minta tolong untuk mengucapkan 2 kata ini dalam bahasa Inggris. Menurut Mas Anggit, kata ini tuh kalau diucapkan dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Kalau untuk yang polisi, polis. Kalau untuk yang karena, because. Oke. Menurut teman-teman, pengucapan ini udah benar atau belum? Halo? Mbak Elva, Mbak Afifah Rika, Mbak Erinda, Mbak Vika. Apakah sudah benar? Sudah, oke. Kita mau cari tahu ya, kira-kira benar nggak sih kalau polisi dibacanya police dan karena dibacanya because? Ya, benar ya. Kita coba telisik, apakah benar atau enggak. Yang pertama adalah, ternyata police, P-O-U-L-I-S itu pronunciation-nya salah. Terus yang benar itu apa? Yang benar adalah police. Police. Coba anak-anak sekalian bisa coba mengucapkannya. Police. Jadi bukan police, bukan police ya. Yang benar adalah police. Baik, selanjutnya adalah because. Tadi bilangnya Mas Anggit ya. Yang benar kira-kira because benar apa atau enggak ya? Kita buka. Ternyata because juga salah. Yang benar adalah because. Jadi ada Z-nya di belakang because. Bisa diterima ya? Contohnya misal, hey bro, why are you alone? Because I'm single. Contohnya police misalnya, hey bro, could you please call the police? I just need my wallet. Hey bro, could you please call the police? Ya, jadi police ya, bukan police. Kemudian because, bukan because. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke games yang berikutnya. Your English is ngaco. Mbak Diarovika mungkin bisa membantu saya. Halo Mbak Dia. Iya, Pak. Diarovika. Baik, di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah
Menurut Halo Mbak Vika, apakah PPT saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Vika, yang mana Mbak Vika menurut Anda? The time is finished atau time is up? Menurut saya, the time is finished, Pak. Baik, kita mau cek bersama-sama ya, kira-kira waktunya sudah habis kalau diucapkan atau ditulis dalam bahasa Inggris itu yang benar yang mana? Jadi, saya harap anak-anak itu bisa mengucapkannya time is up, bukan the time is finished. Bisa diterima? Bisa, Pak. Baik, selanjutnya kalimat yang kedua ya Mbak Vika. Baik, Bapak. Kalimat yang kedua adalah kamu pergi dengan siapa? Apakah you go with who? Atau with whom did you go? Yang kedua, Pak. With whom did you go? Apakah kali ini benar? Kita lihat. Wah, ternyata benar buat Mbak Vika. Jadi, kamu pergi dengan siapa? Yang baik ketika kita mengucapkan dalam bahasa Inggris atau menuliskannya adalah with whom ya anak-anak sekalian. Nah, tidak terasa pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita telah sedikit banyak berbicara mengenai hakikat English for Business. Kemudian kita juga sedikit banyak praktis tentang bagaimana pronunciation, pengucapan, penulisan yang benar dalam bahasa Inggris. Bapak akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Di pertemuan yang akan datang, kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai tema yang pertama tentang English for Business, yaitu tentang communication. Bagaimana penggunaan komunikasi yang efektif, yang baik, yang benar dalam bahasa Inggris. Tentunya di akhir pertemuan Bapak juga akan memberikan games, mini games berupa praktis dan penggunaan pronunciation yang baik dan benar. Kemudian mungkin ada contoh-contoh soal anak-anak bisa memilih dengan media yang sama yaitu Google Meeting. Sampai di sini Bapak akan akhiri. Tetap jaga kesehatan di rumah, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you.